Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana kehidupan untuk zodiak Pisces ya. Ini general reading untuk kamu di bulan November 2025. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 2025. Sekarang 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat para Pisces. Mungkin di kartu yang pertama kita akan lihat tentang situasi kamu dulu di bulan November seperti apa. Situasi kamu di November penuh cinta, penuh kehangatan, penuh perhatian, penuh kasih sayang. Ulala ya, penuh kehangatan Pisces ya. Hangat gitu, gemes. Jadi ada, aku nggak tahu ini kamu lagi ada something yang gimana kah di November, karena kelihatan seperti gitu ya, agak gitu ya. Bulan Novembernya kamu situasinya sangat hangat ya, sangat hangat gitu. Jadi nggak yang lagi apa ya istilahnya, nggak yang banyak hal-hal yang bikin boring gitu ya, nggak banyak hal-hal yang akan bikin kamu jadi sebel gitu ya, hangat gitu. Terus yang kedua, di sini kita juga akan lihat faktor-faktor apa aja sih yang turut mempengaruhi situasi kamu nantinya di bulan November. Salah satunya adalah tentang ini paling penting, duit ya, kondisi keuangan kamu ya. Jadi nggak banyak hal sebenarnya yang bikin Pisces ini bisa apa ya, kondisinya berubah-ubah kecuali duit ya. Karena aku lihat semua tergantung di uang. Kalau kondisi keuangan kamu stabil, maka ini hahihinya jalan gitu ya, enak banget November kamu. Tapi ya, kehangatan yang tadi aku katakan di awal itu bisa berubah menjadi sesuatu yang agak beku kalau keuangan di sini turun kondisinya ya. Gitu. Jadi semua tentang kondisi keuangan. Semakin baik kondisi keuanganmu, kalau aku lihat semakin hahaha gitu ya. Semakin banyak kamu tertawa di November nanti, nggak banyak perengat-perengutnya lah gitu. Terus yang ketiga, pengaruh di masa lalu ya. Di masa sebelumnya kalau aku lihat Pisces ini nggak terlalu banyak ingin berharap sama orang, sama sesuatu. Bahkan di sini kalau aku lihat kayak ada hal-hal yang kamu nggak ingin terlalu banyak berharap lah, kayak ya jalanin aja lah hidup ini gitu ya. Ada situasi yang ngebuat kamu jadi nggak terlalu berani buat berharap sesuatu yang kamu harapkan banget padahal gitu ya. Dan di bulan November ini masih sama ya, ada hal-hal yang akan masih ngebuat kamu jadi insecure, nggak yakin gitu sama dirimu sendiri ya, gitu, nggak berani berharap. Lalu yang keempat, apa harapan dan ketakutan seorang Pisces di November ini kak? Harapan Pisces bahwa dia bisa menjadi seseorang yang lebih berani, lebih fokus, lebih terarah kehidupannya, lebih strong, lebih kuat lagi. Lebih berani yang gimana kak? Apakah lebih berani untuk berharap sesuatu yang dia mau? Bisa jadi ya. Sedangkan ketakutannya kamu takut bahwa selamanya kamu akan jadi orang yang menyimpan beban kamu sendiri, beban hati, beban perasaan, unek-unek gak bisa dikeluarin, dan kamu takut itu menjadi kelemahan bagi dirimu, unek-unek tadi yang bikin kamu jadi insecure dan bikin kamu jadi nggak berani buat maju gitu loh ke depannya untuk menggapai hal-hal yang sebenarnya kamu harapkan ya. Lalu yang kelima, next stepnya gimana kak Pisces di November? Next stepnya sih kalau aku lihat ada proses recover ya, ada proses penyembuhan, pemulihan, dan ini lebih tepatnya kalau aku lihat bukan hanya soal fisikmu tapi juga mental dan perasaanmu yang coba kamu sembuhkan, pulihkan di bulan November ini gitu, yang berkaitan dengan rasa ketidakpercayaan diri tadi, ketidakyakinan, kayak takut buat berharap pada sesuatu gitu ya, suatu hal ataupun seseorang di sini, itu yang akan nantinya disembuhkan ya. Lalu yang keenam, kalau untuk kondisi keuangan gimana kak Pisces, kondisi keuangannya di November? Kalau untuk keuangan sih kalau aku lihat cukup
menenangkan ya, menenangkan. Di sini kondisi keuangan kamu tenang, stabil lah gitu ya. Karena di sini kamu juga sangat peduli dengan kondisi keuanganmu, nggak membiarkan uang-uang yang masuk untuk diborosin gitu ya. Kalaupun beli sesuatu di sini agak mahal, tapi sekali aja untuk momen-momen yang penting, hal-hal yang penting, nggak terus-menerus gitu ya. Jadi oke lah, kondisi keuangan di November cukup bisa menenangkan hatimu. Kalau lihat saldo kayak, oh masih segini, masih aman lah gitu, masih bisa lah bayar ini bayar itu gitu, masih bisa lah beli ini beli itu, cuma aku nggak mau boros. Nah itu Pisces nggak mau boros orangnya. Lalu yang ketujuh, kalau soal percintaan gimana Kak? Nah kalau percintaan ini lagi oke banget di November, malahan single couple sama ya. Single kalau aku lihat mungkin ini kelihatan seperti ada kelimpahan berkah. Bisa jadi ada potensi untuk ketemu dengan cinta baru, orang baru ya. Kalau yang couple di sini sama pasangan lagi cerah, lagi hangat-hangatnya banget hubungan kalian di sini, lagi penuh kebahagiaan sih. Kalau aku melihatnya gitu, jadi bagus banget ya. Percintaan bagus di November ya. Lalu yang kedelapan, apa best action yang bisa seorang Pisces lakukan untuk kehidupannya di November ini? Salah satunya adalah untuk menjadi seorang Pisces yang berani untuk mengawali ya sesuatu yang baru, berani membuka lembaran baru, berani membuat harapan baru, antusias ya, berani untuk berpetualang lagi di sini, dan jangan berada dalam kondisi yang stagnan lagi atau kurang semangat lagi atau merasa kurang ini dan itu dalam kehidupanmu ya. Kalau masih kurang, raih, gapai, jangan kecewanya aja yang dibesarin gitu ya, usahanya yang dibesarin biar kamu di sini nggak merasa kehilangan kesempatan lagi buat hal-hal yang kamu harapkan. Dan yang ke-9, outcome-nya gimana Kak buat Pisces di November? Outcome-nya kalau aku lihat hasilnya ya, ya terkadang ada hal-hal ini yang terkait dengan kedewasaan dirimu ya. Terkadang masih ada beberapa sikap childishnya seorang Pisces yang bisa mempengaruhi moodnya kamu di November gitu, dalam menghadapi suatu permasalahan gitu ya. Terkadang sikap kanak-kanakan Pisces ini terkadang masih ada munculnya gitu, dan ada obsesi yang akan Pisces raih juga di November. Obsesi, bisa jadi kamu udah berani berharap lagi kah? Karena terlihat ada obsesi yang akan diraih juga. Cuma kalau terlalu terobsesi sama sesuatu hal juga nggak baik, jadi yang sedang-sedang aja ya. Di November juga kamu harus nggak berhati-hati sih. Kamu akan banyak terkait dengan hal-hal lama ataupun orang-orang lama juga di November. Dan beberapa ada tentang bad news yang bisa hadir juga ke kamu di November ini. Jadi apapun itu tolong diperhatikan Pisces ya. Ini bad news yang seperti apa Kak? Ditunggu aja nantinya ya. Tapi semoga nggak datang lah yang bad news, yang good news sajalah buat kamu ya. Amin, banyak doa. Amin amin ya Pisces ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di November 2025. Yang pertama, apapun itu tentang kemudahan, kemakmuran, kelimpahan hidup ya, itu udah deket banget sama diri kamu ya. Jadi jangan kamu yang merasa kehilangan harapan atau nggak berani berharap buat sesuatu. Ada nih ya, kelimpahan, kemakmuran, kemudahan hidup buat kamu. Jadi kamu jangan takut Pisces. Terus yang kedua, kamu dipesankan di bulan November adalah waktunya kamu untuk memberi dibandingkan menerima ya. Tentang hal apapun itu banyak memberi ya. Terus yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan percaya kepada sesuatu meskipun itu terlihat mustahil, karena nggak ada yang mustahil bagi semesta, bagi Tuhan ya, untuk dirimu. Oke. Selanjutnya apa lagi Kak pesannya? Mari kita buka lagi Pisces ya. Yang pertama, mikir dulu. Sebelum melakukan sesuatu, coba berpikir dulu, dibanyakin. Jadi sebelum ngomong, bertindak, apapun itu banyakin mikir dulu Pisces, itu pesannya ya. Berpikirlah sebelum bertindak. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan bekerjalah dengan pakai hati, dengan perasaanmu, biar kamu gak bosen dalam melakukan hal-hal yang kamu kerjakan. Contoh kayak karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, pakai hati semuanya dijalani ya. Lalu yang ketiga, jadilah lebih berani Pisces ya, lebih berani, go wild di sini ya. Kamu harus pokoknya lebih bebas lagi, jangan terkungkung sama
keadaannya kamu sendiri ataupun bahkan orang lain. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua di November ya. Energi paling kuat ada zodiak Virgo, Taurus, Leo, Gemini, dan Aries. Itu saja, oke? Mungkin sampai di sini dulu. Wah, ini Leo, Aquarius juga ada ya. Oke, apalagi ya? Aku sebut lagi nggak? Itu aja zodiaknya. Terakhir ada tambahan ya, Aquarius. Oke, gitu aja baru dengan kali ini. Aku harap semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Jangan dipaksain. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Pisces.